Om Swastiastu. Hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, pemirsa, hingga saat ini yang namanya virus corona belum juga berakhir. Guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan setiap orang agar bisa memperoleh vaksinasi tersebut. Atau kenali vaksinasi COVID-19 menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita sore hari ini. Langsung saja saya sapa, ada Dr. Dewa Ayu Putri Sri Masyeni, SPPD KPTI Finasim. Beliau merupakan spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Om Swastiastu, Dr. Sri. Swastiastu. Apa kabarnya, Dok? Baik, baik. Sehat selalu ya. Salam sehat ya, Dok ya. Saya sudah 2 kali divaksin. Tadi sebelum on air kita sempat ngobrol sama dokter. Dok, ini gimana sih kalau kita berbicara tentang angka di Indonesia lah ya, kita sampaikan terlebih dahulu. Ini berapa persentase? Kan ada 70% yang harusnya divaksinasi ya, Dok ya? Ya. Untuk mendapatkan herd immunity itu. Ya, benar sekali. Ini sudah lebih pintar dari dokter ini. Saya baca, Dok. Ya, memang untuk mencapai herd immunity itu diharapkan 70% dari suatu penduduk dimanapun itu dapat diberikan vaksin, tervaksinasi maksudnya ya. Jadi untuk Indonesia itu targetnya adalah sekitar 181 juta yang harus diberikan vaksin. Ini tentu kalau kita hitung itu kebutuhan vaksin dikalikan 2 ya, karena masing-masing vaksin harus diberikan 2 dosis, itu bayangkan berapa. Jadi kalau menuju 70% sampai hari ini, tadi saya baca update di Kementerian, di Kemenkes, itu sampai saat ini total penduduk yang sudah divaksinasi itu baru sekitar 40-42%. 40 Jadi masih hingga 42% ya. Masih harus berlari-lari mengejar target sepertinya. Dan itu targetnya sampai bulan atau tahun ini kah? Kalau dari pemerintah di Indonesia itu sampai tahun depan rasanya, sampai awal tahun. Tetapi untuk Bali, ini karena saya terlibat langsung dalam program vaksinasi, nanti di Warmadewa juga akan dimulai lagi 2 hari ya. Itu diharapkan target 70% itu akan tercapai akhir Juli. Akhir Juli untuk Bali. Untuk Bali. Dan ini terus dilakukan secara masif, Dok, sampai saat ini. Sampai saat ini juga dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali sedang aktif-aktifnya melaksanakan vaksinasi ini, baik di Denpasar, di kabupaten-kabupaten, semuanya terlibat dalam vaksinasi COVID-19. Bisa terwujud ya, Dok ya, terrealisasi target tersebut tentunya. Nah, ini banyak juga yang mengatakan ini, menanyakan sebenarnya apa yang dimaksud dengan vaksinasi COVID-19 ini sendiri, Dok? Iya. Sesuai dengan topik kita, bagaimana kita harus mengenali vaksinasi COVID-19? Ya, vaksinasi COVID, ya vaksin. Vaksin itu adalah bahan biologik atau zat begitu ya, zat yang aktif yang mampu memicu respon imun sehingga orang yang diberikan vaksin ini akan kebal terhadap vaksin, terhadap substansi atau bakteri yang ingin dicegah. Jadi vaksin ini bersifat spesifik ya, bersifat spesifik terhadap apa yang ingin dicegah begitu. Untuk COVID-19 ini ada beberapa jenis vaksin ya, tergantung dari kandungannya. Nah, itu ada yang namanya vaksin yang dimatikan, yang kita sebut dengan inactivated vaksin ya. Kemudian ada juga protein vaksin ya, terdiri dari bagian-bagian protein tertentu dari virus COVID ini. Kemudian ada yang merupakan bagian genetik, materi genetik yang kita sebut dengan mRNA atau DNA vaksin. Kemudian ada juga nanti yang viral vektor. Jadi dia menggunakan virus lain sebagai tumpangan untuk bisa dimasukkan ke dalam tubuh seorang manusia. Jadi ada beberapa jenis vaksin seperti itu? Ada banyak. Ada banyak. Dan tetapi untuk Bali, untuk Indonesia sendiri itu menggunakan? Ya, saat ini, sampai saat ini, yang pertama kita tahu yang Sinovac itu ya, itu merupakan vaksin yang inactivated. Jadi mengandung virus COVID-19 yang sudah dimatikan, sudah dibunuh, sudah
artinya dia sudah lemah begitu ya, dan sudah mati ya. Tetapi dia masih tetap memiliki potensi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh kita untuk membentuk antibodi kepada COVID-19 ini atau virusnya yang kita sebut dengan SARS-CoV-2 gitu. Nah, kemudian belakangan itu sudah masuk juga virus AstraZeneca. Nah, itu termasuk viral partikel ya. Jadi vaksin AstraZeneca itu adalah jenis vaksin COVID-19 yang terdiri dari viral vektor vaksin. Jadi dia mengandung juga virus lain yang tidak virulen, yang lemah, itu yang dipakai sebagai tumpangan dari bagian genetik virus SARS-CoV-2 untuk dibuat suatu vaksin, ya, disebut dengan vaksin AstraZeneca. Vaksin lain juga banyak yang mengandung kandungan yang sejenis dengan AstraZeneca ini, contohnya itu ada Johnson & Johnson vaksin Gamaleya, tapi itu belum masuk di Indonesia. Yang sampai saat ini baru masuk adalah Sinovac dan AstraZeneca. Mungkin ke depan akan masuk lagi jenis-jenis vaksin yang lain, karena ada beberapa yang membutuhkan suatu media transport yang cukup rumit. Ada yang membutuhkan kulkas dengan suhu yang sangat rendah, -20 untuk Moderna yang mRNA vaksin itu ya. Ada juga yang membutuhkan kulkas dengan suhu -70. Nah, itu kan sulit. Ya. Baik, Dokter Sri, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita harus mengenali vaksinasi COVID-19 ini sendiri. Dan pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda pun bisa berpartisipasi nanti di 0361894800 dan juga di 0361894841. Anda bisa bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini, kenali vaksinasi COVID-19 bersama Dr. Sri Masyeni. Kami akan kembali saat lagi. Ya, kenali vaksinasi COVID-19 masih menjadi topik kita di Harmoni Bali sore hari ini. Masih bersama Dr. Sri Masyeni. Beliau merupakan seorang spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami. Lain sudah kami buka di 0361894840 dan juga di 0361894841. Kalau tadi dokter mengatakan bahwa ada beberapa jenis vaksin yang dipergunakan yang kita baru mengetahui, yang saya ketahui sih di Indonesia khususnya dan mungkin di Bali juga ada Sinovac dan AstraZeneca ini sendiri. Dok, yang jadi pertanyaan, apakah vaksin COVID-19 ini efektif untuk menghadapi mutasi virus COVID-19, Dok? Ya, ini pertanyaannya sulit ya. Jawabannya sulit sih. Ya, ya memang benar, virus itu karena dia merupakan virus RNA, ya namanya virus RNA, itu ya gampang sekali mengalami mutasi. Jadi mutasi itu terjadi pada saat dia memperbanyak diri, pada saat dia bereplikasi, pada saat dia menginfeksi manusia, pada saat ada sel, ya. Jadi ada sel yang merupakan medianya dia untuk bereplikasi, maka virus itu di sana besar kemungkinan akan mengalami mutasi, ya. Jadi mutasi itu terjadi karena terjadi kesalahan membaca. Misalnya dia disuruh membuat arginin, protein arginin untuk membentuk struktur virus yang baru. Nah, ternyata alat bacanya ini salah membaca. Jadi akan terbentuk virus yang sedikit berbeda dengan virus yang awal begitu. Nah, itulah yang disebut dengan mutasi, ya. Tetapi mutasi ini tidak semuanya akan menyebabkan suatu penyakit yang lebih berat. Bahkan disebutkan mutasi itu 40% kira-kira akan menyebabkan virus itu menjadi mati. Kemudian sekitar 30% juga virus itu akan menjadi tetap saja, begitu saja ya, atau akan mengalami kemunduran dalam menginfeksi seperti itu misalnya. Dan diperkirakan hanya sekitar 5% yang akan menjadi lebih, apakah dia lebih gampang menular, kemudian lebih menyebabkan pasien itu mengalami COVID yang berat. Jadi itu sebenarnya hanya sedikit. Jadi kita seharusnya tidak terlalu khawatir juga, karena mutasi yang terjadi tidak selalu akan menyebabkan virus ini menjadi lebih fit
istilahnya ya. Jadi lebih ganas itu belum tentu. Bahkan kadang-kadang dia menjadi mati, menjadi kurang infektif karena misalnya ternyata ada defek, ada kehilangan, ada cacat begitu di dalam protein yang akan melekat pada reseptor. Nah, itu kan memberikan keuntungan sebenarnya pada manusia. Tetapi memang ada sebagian kecil yang akan menjadi virus ini akan menjadi lebih virulen, istilahnya lebih ganas, sehingga penularannya menjadi lebih cepat, jadi lebih gampang lagi menular dibandingkan dengan virus aslinya, atau juga dia akan lebih menyebabkan penyakit yang lebih berat atau menyebabkan masalah dalam diagnostik. Jadi harusnya positif, ternyata dengan alat yang ada dia terdeteksi negatif, bisa seperti itu. Nah, apakah vaksin-vaksin yang ada sekarang ini mampu menanggulangi virus yang mengalami mutasi ini yang kita sebut dengan VOC, variant of concern ya. Nah, itu dari hasil penelitian ini beberapa vaksin itu memang mengklaim terjadi sedikit penurunan tetapi masih tetap efektif begitu ya. Efikasinya hanya menurun sedikit. Tetapi masih tetap mampu bisa mencegah virus COVID yang mengalami mutasi ini. Memang untuk beberapa vaksin itu belum ada hasil penelitiannya, jadi belum bisa dijelaskan apakah dia mampu. Tapi sebagian besar vaksin COVID yang lain itu bisa mengatasi virus yang mengalami mutasi. Tetapi jangan lupa, apabila proses mutasi ini akan terjadi berkepanjangan, artinya penularan masih ada, jadi transmisi masih tinggi, jadi kesempatan dia mutasi itu sangat tinggi. Nah, ini tentu akan menimbulkan lagi varian-varian yang lebih baru, yang mungkin saja akan membuat virus itu lebih virulen, sehingga suatu saat nanti vaksin ini akan menjadi tidak efektif, begitu ya. Nah, mungkin yang hal penting juga adalah seharusnya kita secara rutin melakukan analisis terhadap virus yang sedang ada saat ini. Itu apakah terjadi mutasi, itu namanya genomic surveillance. Jadi itu harus dilakukan sesering mungkin, begitu. Supaya kita tahu apakah vaksin ini perlu diubah, perlu diganti, atau dibuatkan vaksin yang sesuai dengan virus yang beredar saat itu. Oke, baik. Itu alasannya mengapa vaksinasi COVID-19 ini sangat penting sekali, khususnya untuk kesehatan, Dok? Iya, sangat penting untuk saat ini, untuk mencapai herd immunity ataupun personal immunity, itu vaksin COVID sangat diharapkan. Oke, berarti ada manfaat vaksin COVID-19 ini sendiri, Dok? Oh, itu sangat ada ya. Jadi untuk diri sendiri kita akan kebal ya terhadap virus COVID, dan juga untuk kelompok. Jadi di individu, kalau penduduk sebesar 70% kita vaksin, itu akan menyebabkan sebagian besar 70% orang ini akan kebal terhadap virus COVID, dan ini akan menyebabkan bila dia terinfeksi lagi, mungkin dia akan menjadi tidak terinfeksi, tidak ada gejala klinis, bisa juga OTG jadinya, atau menjadi suatu penyakit tapi hanya ringan, ya. Jadi begitu dia ringan saja dengan sistem imun yang bagus, maka virus ini tidak akan lama berada di dalam tubuh manusia, dan kemungkinan dia untuk menulari yang lain juga akan berkurang, akan kecil begitu. Jadi sangat penting sekali untuk memiliki imunitas ini. Dan selain itu, orang-orang yang tidak tervaksin karena alasan tertentu, misalnya karena dia alergi vaksin, misalnya karena dia pada saat vaksinasi dia sakit, atau alasan yang lain. Nah, orang ini juga otomatis akan terlindungi selama dia berada di dalam populasi tersebut. Dia akan juga terlindungi walaupun dia tidak divaksin, asalkan 70%, kira-kira 70-80% penduduk itu mendapatkan vaksin COVID yang tepat, begitu. Oke, walaupun sudah mendapatkan vaksin, tetapi ada hal-hal yang perlu diketahui untuk meningkatkan imun itu sendiri. Bagaimana caranya untuk meningkatkan imunitas itu sendiri, Dok? Apa yang harus dilakukan? Ya, memang untuk meningkatkan sistem imun itu banyak faktor ya yang harus dilaksanakan ya. Yang umum saja barangkali ya mungkin dengan istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan-makanan sehat yang banyak mengandung vitamin C, vitamin D begitu ya, dan berolahraga yang cukup juga, dan jangan lupa terutama ini adalah mencegah lagi ya. 3M, 5M, apapun itu, apakah 7M nanti, itu yang masih tetap harus dulu dilaksanakan, walaupun sudah divaksin, itu dapat mencegah kita untuk terkena virus COVID. Kenapa? Karena sebelum antibodi terbentuk, sebelum kekebalan imunitas itu sebelum terbentuk,
maka kita masih ada risiko itu sebenarnya terinfeksi COVID-19 begitu. Kekebalan imunitas itu terbentuk setelah berapa hari setelah mendapatkan vaksin itu sendiri, Kalau Dok? secara teoritis ini rata-rata mungkin mulai 4 minggu lah, katakanlah 4 minggu dari vaksin pertama, ya itu kekebalan itu sebenarnya sudah mulai terbentuk, ya. Nah kemudian kekebalan ini akan makin lama akan semakin tinggi kadarnya di dalam darah, ya mencapai puncaknya kira-kira 1-2 bulan, kemudian 3 bulan. Nah setelah itu baru nanti akan menurun, berkurang dan menghilang begitu. Itu yang menyebabkan kita mendapatkan, atau itu yang akhirnya setiap orang harus mendapatkan 2 kali vaksinasi, Dok? Vaksin untuk satu seri vaksin itu semua orang mendapatkan 2 dosis, ya. Dosis pertama, kalau Sinovac dulu dosis pertama, kemudian dilanjutkan dengan dosis kedua untuk meningkatkan sistem imun lagi, karena kalau 1 kali dosis saja dia akan cepat sekali menurun, hilang begitu. Nah untuk mencegah ini diberikan dosis yang kedua, yang jaraknya itu secara teoritis itu bisa diberikan antara 2-4 minggu kemudian. Nah sedangkan yang AstraZeneca bisa lebih panjang lagi. Nah itu gunanya, dosis yang kedua itu gunanya untuk meningkatkan lagi sistem imun, karena kita akan memberikan lagi rangsangan kepada tubuh kita, sehingga respon imun tubuh yang tadinya sudah mengenali, dia akan lebih cepat mengenali lagi dan kemudian membentuk antibodi yang lebih tinggi lagi. Baik, kita mengetahui ketika vaksinasi dilakukan di Indonesia ataupun juga di Bali ini sendiri, ada kelompok-kelompok prioritas penerima vaksin ini sendiri, Dok. Iya. Ini maksudnya barangkali nakes gitu ya, iya, nakes, kemudian ya memang yang sering kita dengarkan sebagai garda terdepan, seperti itu. Ya, kita semua kan tahu bahwa yang memberikan penanganan kepada pasien itu kan nakes, tenaga kesehatan. Jadi memang menurut saya sih sangat wajar nakes diberikan vaksin terlebih dulu untuk melindungi mereka, sehingga nanti mereka bisa. Dan sampai saat ini di Bali ini tenaga kesehatan sudah selesai. Sudah selesai. Nakes sudah selesai. Baik. Itu sudah malah sudah lebih, saya baca untuk Indonesia sendiri malah vaksin 1 melebihi 103% gitu. Kemudian vaksin 2 ini kurang lagi sedikit aja, 100 kurang 0, sekian. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada Pak Gede dari Denpasar yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore, Pak Gede. Selamat sore. Nggih, durus. Boleh bertanya? Saya punya penyakit bawaan, epilepsi agak lama, dan juga 4 tahun terakhir mengidap mah kronis. Apakah boleh saya divaksin? Pak Gede usianya berapa, Pak Gede? Ampura? 34. 34. Baik. Iya. Baik. Dok. Saat ini sedang mendapatkan pengobatan ya? Iya, pengobatan masih pengobatan. Iya. Ya baik. Ini memang dari organisasi profesi ya, jadi semua kelompok-kelompok spesialis itu kan memiliki organisasi profesi masing-masing. Misalnya kalau spesialis penyakit dalam punya organisasi yang namanya PAPDI, ya, Perhimpunan Dokter Ahli Penyakit Dalam. Nah untuk yang epilepsi tentu ini dari kelompok dokter spesialis saraf yang menangani Bapak sehari-hari ya. Nah masing-masing organisasi profesi ini memberikan semacam rekomendasi penyakit mana yang boleh, penyakit mana yang tidak atau belum boleh diberikan vaksin, ditunggu sampai penyakitnya sendiri stabil begitu ya. Nah, dari saya baca dari organisasi profesi dokter spesialis saraf itu mereka mengeluarkan juga semacam panduan begitu, dan saya baca untuk epilepsi sendiri asalkan sudah dengan terapi, artinya sudah terkontrol baik, itu boleh diberikan vaksinasi COVID-19. Kalau Bapak ragu, mungkin saya sarankan konsultasi dengan dokter yang merawat dan meminta semacam surat begitu yang menyatakan bahwa Bapak layak divaksin. Tetapi dari surat edaran yang berlaku saat ini yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dokter spesialis neurologi atau dokter saraf tersebut, di situ jelas disebutkan untuk epilepsi itu layak diberikan vaksinasi COVID-19. Begitu Bapak? Iya. Sekian pernah dapat positif nih ke tahun lalu nih Kak? Ya. Positif tahun lalu. Nah begini, orang yang terinfeksi atau
terinfeksi COVID dan sudah terkonfirmasi dengan pemeriksaan real time PCR tersebut, nah itu kan akan terbentuk antibodi secara alamiah. Jadi begitu ada virus masuk, tubuh kita itu akan melawan, ya, tentaranya, sel-sel tentara dikerahkan untuk mengatasi COVID-19 ini, sehingga akhirnya akan terbentuk zat antibodi yang mampu mengatasi infeksi pada waktu itu, ya. Jadi antibodinya Bapak itu akan semakin tinggi setelah infeksi, ya, meningkat terus sampai 2-3 bulan, dan bahkan di luar negeri itu penelitiannya, ya, menyebutkan antibodi akibat infeksi alami itu bisa bertahan 6-9 bulan kemudian, begitu, ya. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah kita sudah membuat aturan orang-orang atau penyintas COVID-19 yang pernah terinfeksi itu sudah boleh diberikan vaksin 3 bulan dari saat mereka sakit. Jadi kalau Bapak setahun lalu saya rasa sudah bisa diberikan vaksin COVID-19, begitu Pak? Terima kasih. Nggih, sukses Bapak gede ring Denpasar. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang masyarakat pun banyak yang menginginkan mendapatkan vaksinasi ini sendiri. Berarti ada syarat penerima vaksinasi nantinya, Dok? Syarat-syaratnya? Iya. Dari Kemenkes, Kementerian Kesehatan itu sudah memberikan semacam sudah ada surat edaran yang menyatakan yang mana saja yang boleh divaksin, ya. Tetapi secara umum asalkan ini beberapa persyaratannya, asalkan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan atau kondisi sedang sakit apapun, ya, termasuk batuk, pilek, demam apalagi. Nah, itu yang belum bisa ditunda, begitu ditunda sampai sembuh dulu baru diberikan vaksin. Nah, kemudian orang-orang yang belum boleh itu adalah orang hamil, ibu hamil, atau orang yang akan program hamil. Nah, itu masih belum boleh diberikan vaksin COVID-19. Kalau kelompok penyakit yang lain, penyakit diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, penyakit ginjal, seperti asalkan, apa yang dialami oleh Pak Gede juga. Tadi, asalkan dalam kondisi stabil itu dipersilahkan mendapatkan vaksin COVID. Artinya layak. Ya. Kalau para pasien ini ragu-ragu, lebih baik meminta surat keterangan layak vaksin COVID kepada dokter yang merawat, gitu. Jadi supaya lebih aman, begitu. Usia mempengaruhi kah? Kalau usia sampai saat ini dari yang kemarin saya baca, ya, ini masih untuk usia 18 ke atas. Mungkin yang untuk anak-anak itu sedang dalam penelitiannya, sehingga nanti kalau hasil penelitian sudah keluar, sudah dipublikasi, dan vaksin-vaksin yang diuji pada kelompok tersebut sudah mendapatkan persetujuan untuk digunakan walaupun dalam keadaan darurat, ya, pada masa pandemi ini, baik oleh WHO, oleh FDA, oleh EMA di Eropa, ataupun nanti Badan POM masing-masing negara itu sudah disetujui untuk digunakan, saya rasa ini akan bergeser ke kelompok yang sudah diujikan. Kalau sampai saat ini 18 tahun ke atas, gitu. Jadi sampai maksimal usianya. Adakah maksimal usia yang mendapatkan vaksinasi? Tidak. Karena kita mendengar, kita sudah melakukan juga kelompok prioritas lansia seperti itu. Usila, ya. Ya, untuk kelompok usila itu juga sudah ada semacam guideline gitu, semacam pedoman. Kalau mereka tidak menunjukkan adanya suatu kerapuhan, ya, itu ada istilahnya frail, ya, kita nilai kalau itu dia tidak dalam kondisi rapuh, itu boleh diberikan umur berapapun, ya. Begitu juga lihat penyakit komorbidnya ada tidak. Kalau ada, apakah sudah terkontrol baik? Kalau sudah terkontrol baik, layak diberikan vaksin, begitu. Baik. Jadi usila pun masuk, asal tidak frail, asal tidak rapuh, begitu. Baik, Dokter Sri, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan topik kita, kenali vaksinasi COVID-19. Pemirsa, di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya lebih banyak lagi tentang topik kita pada sore hari ini, silakan. Kami akan membuka line di sesi berikutnya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, pemirsa, Anda yang masih bersama kami di Harmoni Bali, kenali vaksinasi COVID-19, masih bersama Dr. Sri Masyeni. Beliau merupakan spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kembali kami buka di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Dr. Sri, kalau kita berbicara tentang vaksinasi yang sudah dilakukan begitu gencarnya oleh pemerintah Provinsi Bali juga, dan Setungkara ini bisa mencapai target sesuai dengan harapan ini sendiri. Tetapi bagaimana? Banyak juga pertanyaan bagaimana dengan keamanan dan efektivitas vaksinasi tersebut, dok, yang sudah dilakukan ini. Ya, jadi vaksin-vaksin ini sebenarnya sudah melalui tahapan atau proses yang sangat panjang untuk bisa sampai ke tangan kita, ya. Dan di situ sudah diuji secara detail tahap per tahap. Jadi ada namanya uji preklinis, itu 1-2 tahun sebenarnya. Uji preklinis dilihat efektivitasnya, imunogenisitasnya namanya. Kemudian kalau ini lolos, ya, dan setiap tahap ini harus dilaporkan kepada baik WHO, BPOM atau FDA. Kalau diloloskan baru masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya tahap uji klinis, dicobakan bagaimana keamanannya, ya. Keamanannya pada manusia. Ya, uji klinis fase 1 itu ada 3, ya. Uji klinis pada manusia itu ada 3. Uji klinis fase 1 itu dicobakan pada sekelompok orang. Jadi dalam jumlah yang relatif sedikit, maksimal 150 biasanya. Dan ini dicobakan di rumah sakit biasanya karena vaksinnya masih baru begitu. Dilihat keamanannya lagi satu. Pasti yang pertama pasti keamanannya. Kemudian imunogenisitasnya, kemudian efikasinya. Nah, setelah ini lolos bahwa ini aman, efektif begitu, ya. Baru lanjut masuk ke uji klinis fase 2. Nah, di sini uji klinisnya akan dilakukan pada komunitas, biasanya pada kelompok orang yang lebih banyak lagi dengan variasi umur dan sebagainya. Di situ dilihat lagi apa? Lagi-lagi dilihat keamanan. Jadi keamanan itu selalu dievaluasi pada setiap tahapan pembuatan suatu vaksin. Sehingga kalau dilihat dari segi keamanan ini pasti aman, ya. Karena sudah melalui tahapan uji klinis yang sangat panjang dan sangat kompleks, rumit dan juga sangat ketat begitu. Kalau masalah keamanan itu sudah pasti. Hanya mungkin pada beberapa orang yang barangkali karena ada faktor genetik atau faktor lain yang berpengaruh, bisa saja terjadi hal-hal yang seperti komplikasi atau alergi begitu. Ya, itu kalau keamanan sudah pasti sudah dikaji dengan sangat mendalam. Oke, berarti keamanan kemudian efektivitas vaksinasi ini sendiri sudah teruji. Sudah teruji sehingga akhirnya nanti badan-badan otorita di dunia ini seperti WHO, kemudian ada FDA di Amerika, di Eropa ada EMA, ya, European apa itu singkatan, saya lupa, EMA namanya. Kemudian balai-balai POM nanti di masing-masing negara itu yang akan mengevaluasi efektivitas yang disyaratkan oleh WHO itu adalah efikasinya sekitar harus lebih dari 50% efektif baru diizinkan dan aman pasti, ya. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, masing-masing POM baru akan mengizinkan ini bisa digunakan apa tidak di negara mereka masing-masing gitu. Oke, baik. Ini flashback kembali ketika saya mendapatkan vaksinasi yang pertama dan juga teman-teman juga banyak sekali yang sudah akhirnya mendapatkan kedua kalinya ini sendiri. Kita sharing, dok. Nah, banyak yang bertanya, ini setelah divaksin kamu kenapa? Setungkara ketika mendapatkan vaksin pertama, kedua, ini lancar-lancar aja. Saya bisa menyelesaikan atau menjalankan aktivitas seperti biasanya. Tetapi ada beberapa teman saya mengeluhkan, duh, kok saya bawaannya ngantuk aja, kemudian lapar katanya. Adakah efek-efek samping yang ditimbulkan dari vaksinasi ini dari setiap orang yang mendapatkan vaksinasi itu sendiri, dok? Ya, memang itu istilahnya KIPI, ya, kejadian ikutan pasca vaksinasi. Itu ada beberapa golongan, kita golongkan menjadi KIPI lokal begitu, ya, yang terjadi pada daerah kita menginjeksi, memasukkan vaksin itu. Apakah misalnya ada
bengkak, kemerahan, rasa nyeri kan pasti ada ya karena kita memasukkan jarum ke dalam tubuh manusia. Nah itu namanya KIPI lokal ya. Kemudian ada yang namanya KIPI yang sistemik ya. KIPI sistemik ini juga sangat tergantung dari orang yang diberikan vaksin ya. Contoh dari KIPI sistemik ini misalnya demam, reaksi yang sangat umum muncul pada saat orang diberikan vaksinasi karena itu menandakan bahwa sistem imun kita bekerja. Jadi demam, kemudian rasa seperti nyeri sendi, nyeri otot, sakit kepala, bahkan mungkin kalau yang berat bisa saja terjadi mungkin alergi, proses alergi itu yang ditandai dengan bentol-bentol, gatal atau kemudian yang lebih berat lagi kalau terjadi reaksi alergi yang berat namanya shock anafilaktik, pingsan begitu. Kemudian tidak bisa bernafas. Itu mungkin saja terjadi, nah, tapi ini sangat jarang begitu. Nah, untuk itulah memang kita dievaluasi beberapa menit setelah vaksin itu kita diobservasi dulu. Oke, iya, disuruh tunggu dulu seperti ya. Setengah jam ya dok ya, seperti setengah itu jam. Ya. Baik dokter Sri, kita ada penelpon ini dari Pak Wayan dari Tabanan niki. Om Swastiastu, selamat sore Pak Wayan. Om Swastiastu, Pak D, saran Bu Dokter. Nggih, durus Pak Wayan. Tiang wenten pedagang kibik niki. Sandukan di dalam usia sampun lansia. Ring desa di tiang ya ampun wenten vaksinasi bulan kemarin. Tiang karena wenten komorbid nyake niki. Tadi penyakit jantung, hipertensi, prostat, mah kronis, batu ginjal, asam urat, sekarang kolesterol itu. Nah pada saat itu tiang ditolak itu sama dokter itu diberikan vaksinasi. Terus mungkin sunati solusi tiang, sedangkan tiang ingin mendapatkan vaksinasi dok. Sampai semua dokter. Pak Wayan ring Tabanan. Pak Wayan, terus dok. Ya. Oh sudah terputus dok. Tapi tentu masih didengarkan. Jadi memang untuk mereka yang memiliki penyakit komorbid itu memang kita evaluasi dulu ya. Kalau kolesterol saya rasa itu bukan merupakan suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak bisa divaksin. Jadi kolesterol sebenarnya tidak masalah. Kemudian hipertensi. Nah, ini memang hipertensi itu dari Kemenkes itu sudah mensyaratkan bahwa orang yang akan divaksin itu tensinya harus di bawah 180/110 dan ini harus diperiksa pada saat mau vaksin. Jadi sesaat sebelum vaksin. Ya, mungkin dulu kalau pada saat Bapak akan divaksin tekanan darah Pak melebihi 180/110 itu memang tidak diizinkan. Biasanya kita minta istirahat dulu 15 menit begitu, kemudian baru akan diulang lagi tensinya. Kalau sudah mencapai target baru diberikan vaksin. Nah, mengenai penyakit komorbid yang lain, Pak, sepanjang itu terkontrol, Bapak sudah minum obat, kemudian tidak ada keluhan pada saat mau divaksin, itu saat ini sudah tidak ada masalah lagi. Pasien DM, gula darahnya walaupun lebih-lebih sedikit, tidak perlu takut diberikan vaksin saja sekarang. Karena apa? Karena kelompok-kelompok orang seperti inilah yang nanti akan berisiko mengalami COVID berat kalau dia terinfeksi karena tidak diberikan vaksin begitu. Jadi lebih bagus diberikan vaksin ya. Coba saja Bapak datang lagi ke sentra-sentra vaksin, kemudian kalau bisa Bapak mungkin membawa surat dari dokter yang merawat, ya dokter jantungnya, dokter parunya, minta surat bahwa saya layak divaksin, sehingga nanti sejawat yang ada di sentra vaksinasi pasti akan memberikan secara langsung. Tetapi dengan syarat juga tensi harus tetap di bawah 180/110 sebelum vaksin. Demikian ya Bapak. Nggih, Pak Wayan di Tabanan. Kita masih di Tabanan di Pupuan ya atau Pak Ketut Pagah niki, Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore Om Swastiastu dok. Nggih, durus Pak Ketut. Niki tiang mau tanya ya dok ya. Niki waktu niki tiang boleh vaksin, ampun 2 minggu mungkin. Tapi niki
setelah tiang divaksin, wonten gejala demam, sakit kepala, Nggih. lemas, nah makin tiang sesak dok. Nggih. Ya ampun 2 minggu tiang divaksin, vaksinnya pakai vaksin Astra. Nah, AstraZeneca. Nika dok, apakah mungkin Nika memang dampak dari vaksin? Napi niki dok, yang mohon solusinya dok. Terima kasih. Sebentar Pak Ketut, mungkin dokter ada yang ingin ditanyakan sama Pak Ketut? Ya, saat ini ada demam begitu Pak? Demam? Kalau mungkin dok, kalau sekarang ya dok, cuman tiang sesak. Oh, sesak nggih. Umurnya Berat tadi? sekali napas tiang gitu dok. Umurnya tadi berapa Pak? 46 dok. 46. Nah, sesak napasnya niki mohon maaf kalau saya dengar saat ini Bapak bisa berbicara dengan lancar. Ini sepertinya tidak sesak. Apakah saat ini rasanya sesak nggih? Kebetulan kumatnya kambuhnya tadi pagi dok. Yang kemarin sore jam 6, yang 2 hari juga jam 6 dok gitu. Oke. Apakah punya Berat penyakit? sekali rasanya dada dok. Oke. Apakah punya penyakit komorbid sebelumnya Pak? Sebelum divaksin niki atau dulu sampai saat ini ada penyakit komorbid kan? Untuk sesak enggak dok, cuman sebelumnya kalau saya itu memang tensi yang tinggi gitu. Oke. Nggih. Jadi Kalau alergi obat ada sih dok. oke. Ya, kalau masalah alergi obat itu sebenarnya tidak merupakan larangan atau halangan untuk mendapatkan vaksin. Nggih. Nah, begini, memang untuk vaksinasi yang terakhir niki untuk AstraZeneca, memang ada KIPI yang muncul seperti demam, sakit kepala, kemudian nyeri otot, nyeri sendi dan gejala-gejala KIPI yang lain. Nah, ini kalau Bapak merasakan sesak napas saat ini, mungkin saran saya adalah Bapak datang ke dokter ya, jadi memeriksakan diri ke dokter, ke rumah sakit silahkan untuk memastikan apakah saat ini tidak sedang terinfeksi COVID ya, karena kan mungkin saja walaupun orang sudah divaksin sangat mungkin masih terinfeksi COVID karena antibodinya belum muncul, apalagi misalnya ada orang yang terinfeksi COVID di sekitar Bapak dan kemudian terinfeksi dan karena kita tidak menggunakan masker dengan baik begitu nggih. Jadi kalau menurut saya, saran saya, kalau memang sampai saat ini masih merasakan gejala seperti itu, sesak napas apalagi, mungkin sebaiknya datang ke rumah sakit untuk bisa dipastikan apakah ini infeksi COVID yang harus dipastikan dengan pemeriksaan apakah rapid antigen test atau PCR begitu nggih. Kalau itu sudah negatif, nah kemudian ditentukan gejala yang terjadi saat ini apakah memang sedang sesak, yaitu karena kalau tidak diperiksa kita tidak bisa memastikan. Kalau diperiksa akan ketahuan apakah memang terjadi sesak napas, nanti ada tandanya dari hasil pemeriksaan paru-paru itu akan terdengar apakah ada namanya wheezing, ronki dan sebagainya supaya bisa diberikan penanganan yang tepat. Begitu nggih Pak? Pak Ketut. Iya dok, kemarin sudah sih dapat periksa ke dokter gitu, dicek dari tensi panas normal, juga dicek dari kalau nggak salah CO2. Nggih. Itu normal dok 99 gitu. Oh nggih. Iya. Nah, jadinya yang mau tanya sama dokter, apa perlu yang bawa ke ahli dalam gitu dok? Itu aja dok, terima kasih. Nggih. Begini nggih. Karena kemarin sudah diperiksa oleh dokter nggih, dan sudah dipastikan dari hasil pemeriksaan paru-parunya itu tidak ada terdengar namanya ronki ataupun wheezing, artinya dibilang normal. Barangkali ya kembali ke kondisi sekarang. Kalau memang masih nanti merasakan masih ada perasaan seperti ini, sesak napas, saya rasa sebaiknya diperiksakan sekali lagi untuk mendapatkan second opinion namanya, begitu Pak? Nggih, nika yang harus dilakukan Pak Ketut Pager, pupuan nika nggih. Sama Pak Ketut. Nah, ini dokter mengatakan seseorang yang harus mendapatkan vaksinasi ketika diukur tensi tubuhnya itu harus di bawah 180. Ini yang normal dan yang boleh mendapatkan vaksinasi ini sendiri tensinya berapa sih dok? Ya itu dari aturan dari Kemenkes. Iya. Tekanan darah harus di bawah
180/110 baru bisa diberikan vaksin. Oke. Kalau lebih dari itu, kita coba dulu istirahatkan karena barangkali karena tadi tergesa-gesa berjalan Itu berpengaruh, gitu. Kak? Bisa. Apa yang menyebabkan seseorang akhirnya tensinya semakin tinggi ketika akan divaksin, Dok? Itu pada saat dia mungkin cemas, tegang, stres karena mau divaksin ya. Kemudian memang tekanan darahnya tinggi ya, artinya tidak berobat. Baik. Nah, kemudian karena tergesa-gesa datang ke tempat vaksinasi itu juga bisa tetap ke stres, jadi tegang karena ketegangan. Berarti ada hal-hal yang harus dilakukan ketika seseorang akan mendapatkan jadwal vaksinasi ini sendiri, iya, Dok. untuk bisa lolos dari itu semuanya. Ya, ada tipsnya seperti itu, Dok. Ya, kalau tips dari saya ya, usahakan sebelum vaksin itu ya istirahat yang cukup tentu ya. Malam hari nggak boleh begadang gitu ya. Istirahat yang cukup, jangan begadang. Kemudian usahakan juga tidak sakit, karena sakit ini akan merupakan satu halangan, tidak boleh nanti dapat vaksin ya. Jadi jaga kesehatan, makanan dan minuman yang sehat tentu saja ya, istirahat yang cukup. Nah itu barangkali. Ini makanan dan minuman yang sehat itu seperti apa yang harus karena saya mendengar ini makan dibocorin dikit ya. Artinya jangan minum alkohol. Kemudian makanan yang tidak sehat. Ya, artinya makanan yang mungkin akan memicu suatu kondisi ataupun suatu penyakit itu menjadi kambuh. Jadi secek dulu ya, untuk menurunkan tensi makanan yang tergantung. Kalau tadinya punya penyakit komorbid, nah itu lagi harus obatnya harus diminum supaya semua penyakit komorbid itu terkontrol baik sehingga pada saat vaksinasi lolos. Baik, itu tips dari Dr. Sri tentunya ya untuk Anda yang akan mendapatkan vaksinasi nanti ya. Baik, Dr. Sri, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kenali vaksinasi COVID-19. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama Dr. Sri Masyeni, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Bagaimana kita harus mengenali vaksinasi COVID-19? Silakan, masih ada waktu. Lain kami buka kembali di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Dokter, tadi ada yang menarik dari perbincangan ini juga. Dokter mengatakan ketika seseorang yang sudah mendapatkan vaksin tetapi masih bisa dinyatakan positif. Kenapa bisa terjadi hal seperti itu, Dok? Iya, ya begini. Jadi begitu orang diberikan vaksin, maka antibodi itu tidak serta-merta muncul saat itu juga. Nah, itu butuh waktu, ya. Seperti tadi saya sebutkan, mungkin 2 minggu mungkin baru mulai start. 2 minggu, kemudian 1 bulan baru dia tambah naik itu antibodinya ya. Jadi kalau di luar masa itu, jadi sebelum antibodi terbentuk, kemudian kita sudah tidak menggunakan masker, kemudian ada orang yang terinfeksi bertemu dengan kita, nah disitulah kita dipastikan itu bisa kena. Jadi walaupun sudah divaksin, bisa tetap kena karena antibodi belum terbentuk, kita sudah melepas masker dan sebagainya. Iya. Apa itu dulu, Pak? Kita terima dulu, ada Pak Nyoman dari Denpasar yang sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore Pak Nyoman. Iya, Durus. Selamat sore Pak. Yang mau tanya sama Bu Dokter. Iya, silakan. Tadi kan ada vaksin di Banjar tanggal 12 Bu Dokter. Ya, yang kan dari 5 bulan gini punya keluhan masih ada cedera otot Bu Dokter. Nah, apakah bisa divaksin Bu Dokter? Sama keluhan lagi satu, saya alergi sulfa Bu Dokter. Ada lagi Pak? Itu aja Bu Dokter. Sama umur saya 48, istri saya ada keluhan mah sedikit Bu. Cedera ototnya nikah kecelakaan, karena kecelakaan ataupun api? Dan yang main bola. Main bola Bu Dokter. Matur suksma pertanyaannya.
Dokter, silakan. Ya, begini ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak boleh diberikan vaksin, begitu. Ada kondisi tertentu yang tidak boleh diberikan vaksin. Salah satunya itu adalah alergi terhadap vaksin. Jadi bila Bapak punya riwayat dulu pernah mendapatkan vaksin, misalnya vaksin tipoid, vaksin tipus, atau vaksin hepatitis B, kemudian Bapak waktu itu alergi, ya, dan dipastikan oleh dokter bahwa itu alergi, begitu ya, alergi karena vaksin, maka memang saat ini tidak diizinkan dulu memberikan vaksin. Tetapi kalau alergi yang lain, apakah alergi obat, alergi makanan, alergi suhu, alergi dingin maksud saya, itu bukan merupakan halangan untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Jadi kalau Bapak alergi sulfa, tapi nanti diinformasikan saja pada saat screening bahwa saya punya alergi sulfa supaya nanti diawasi lebih ketat begitu. Jadi tetap boleh. Nah, kalau mengenai cedera otot saya rasa tidak ada masalah, itu layak diberikan vaksin. Kemudian sakit emah juga itu layak. Jadi penyakit-penyakit yang lain pun, hipertensi, asalkan tensinya nanti seperti yang sudah tadi saya sebutkan di bawah 180/110 pada saat mau vaksin, itu boleh. Kemudian penyakit kencing manis pun, kadar gula darah agak tinggi juga tetap diizinkan. Itu tujuannya apa? Karena nanti kalau kelompok ini akan terkena COVID, dia akan cenderung mengalami COVID yang berat, begitu. Jadi memang sangat layak. Bahkan kelompok orang-orang tersebut lah yang sebenarnya harus diutamakan diberikan vaksin, begitu. Mah tidak masalah. Baik. Boleh, dan layak. pastinya juga diperhatikan ketika akan dilakukan vaksin tanggal 12 nggih Pak Nyoman nggih sareng istri. Ada hal-hal yang harus dilakukan ya, istirahat yang cukup seperti itu ya dok. Jangan tegang, santai supaya tidak naik tekanan darahnya. Oh gitu, jadi jangan tegang Pak Nyoman, jadi istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat itu yang harus dilakukan ya dok ya. Yang paling penting jangan tegang, nanti tensinya naik di sana, nanti nggak boleh diberikan vaksin. Oke, dok, ini kita lanjutkan lagi karena antibodi yang belum muncul, bahkan bisa saja seseorang yang sudah mendapat vaksin itu bisa dinyatakan positif. Itu ya. Tadi salah satu penyebabnya adalah kemungkinan zat anti yang diharapkan dari pemberian vaksin ini belum muncul, belum cukup untuk melindungi dia, sedangkan orangnya sudah kemasukan lagi virus, itu bisa. Nah, kemudian alasan lain adalah mungkin terinfeksi oleh virus varian lain. Jadi virus-virus yang mengalami mutasi itu mungkin saja. Nah, ini tentu akan dibuktikan nanti dengan tes yang namanya whole genome sequencing untuk menentukan apakah virus yang menginfeksi ini adalah virus yang memang berbeda dengan virus yang menjadi bahan untuk pembuatan vaksin. Jadi variannya berbeda, begitu. Bisa itu. Dan mungkin itu juga yang harus diwaspadai oleh Bapak Ketut ya, Bapak Wayan di Tabananike sendiri yang setelah divaksinasi 2 minggu yang lalu terasa sesak seperti itu. Ya. Bisa kemungkinan. Tapi kita harapkan tidak terjadi hal-hal seperti itu ya dok ya. Baik dokter, ini kita mengetahui seperti dokter mengatakan bahwa ada beberapa jenis vaksin yang sudah dilakukan vaksinasi, diantaranya Sinovac, kemudian AstraZeneca. Nah, kita banyak juga muncul kabar tentang keengganan divaksinasi karena pilih-pilih merek vaksin. Saat ini banyak muncul karena beredarnya informasi yang salah atau hoax seputar vaksinasi COVID-19 ini sendiri dok. Iya, memang itu benar ya, ada beberapa hal yang tidak benar beredar di masyarakat. Jadi begini Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah kita itu sudah memilihkan kita vaksin yang tentu vaksin ini tentu sudah mengalami melalui proses pengujian ya, sebelum dibuat itu sudah melalui berbagai tahapan yang sangat rumit, dan di sana semua hasil uji klinis itu sudah menunjukkan hasil bahwa vaksin-vaksin ini memang layak sehingga diberikan persetujuan oleh WHO, oleh juga Balai POM di masing-masing daerah, di masing-masing negara untuk diberikan sebagai vaksin COVID. Jadi kalau bisa itu jangan memilih-milih vaksin seperti itu karena semua vaksin sudah teruji ya, efektivitasnya, keamanannya itu semuanya sudah diuji dengan baik sehingga akhirnya diberikan izin edar sebagai
vaksin COVID-19 begitu. Karena vaksin ini sangat penting untuk bisa menghentikan pandemi ini, paling tidak ya, nanti akan kasus akan semakin menurun karena orang-orang menjadi kebal begitu ya. Kasus akan menurun sehingga pandemi ini bisa diakhiri ya, sehingga rentetan selanjutnya ekonomi, hukum dan masalah lain pun tentu akan kembali seperti semula. Jadi jangan khawatir tentang keamanan dan efektivitas vaksin ini sendiri karena pemerintah sudah menjamin ini aman untuk dilakukan. Dokter, ini sebenarnya banyak banget ini yang ingin ditanyakan, tetapi waktu juga yang membatasi. Dok, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV yang saat ini belum divaksinasi? Iya. Ya, jadi sekali lagi ini kan situasi ini sudah semua orang sudah sangat paham bahwa bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya terhadap aspek kesehatan tapi juga pendidikan, perekonomian, sudah jelas itu kita sangat terpuruk. Dan usaha untuk menghentikan juga kita semua sudah tahu bahwa sudah hampir setahun kita menggunakan masker dan sebagainya, tetapi kasus juga masih belum bisa turun dengan signifikan ya. Karena itu pemerintah menyediakan vaksin ini sebagai salah satu upaya untuk bisa menekan ataupun kalau bisa nanti menghentikan pandemi COVID-19 ini, sehingga aspek-aspek kehidupan lainnya pun akan kembali normal seperti sedia kala dan kita bisa hidup normal. Jadi sangat diharapkan kesadaran dari masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah. Kalau mau divaksin ya silahkan, sebaiknya diberikan vaksin COVID-19 untuk tujuan yang utama dari kita semua. Begitu. Oke, yang pastinya vaksinasi itu keren, gitu ya dok ya. Dan yang ada PR juga ini meski sudah melakukan vaksinasi COVID-19, masyarakat diharapkan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Oke, itu yang harus kita lakukan ya. Jangan abai terhadap penerapan prokes. Dokter Sri, terima kasih sudah sharing sama Diskusi Karang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.